semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Afia dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya akan membuat video wawancara mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan secara fisik. Sebelum saya mewawancarai teman-teman saya akan menjelaskan materi saya terlebih dahulu, yaitu pertempuran Medan Area dan pertempuran Ambarawa. Pertempuran Medan Area terjadi karena Belanda merasa superior, lalu dia menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh para pemuda. Ini dianggap sebagai sebuah penghinaan dan muncullah konflik sehingga terjadilah pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober 1945. Selanjutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bettel untuk segera menghentikan pertempuran. Pada akhirnya terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bettel. Nah, jadi seperti itulah pertempuran Ambarawa pada masa itu. Lalu, apakah setelah pertempuran Ambarawa masih adakah pertempuran lain? Mari kita tanyakan ke Dina. Hai Dina. Jadi pertempuran yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan yaitu pertempuran Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api, membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Selanjutnya yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Pasukan Sekasru dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui ada 4 pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, dan peristiwa Merah Putih di Manado. Apakah setelah keempat pertempuran itu masih ada pertempuran lain? Mari kita tanyakan ke Haikal. Hai Haikal. Perkenalkan, nama saya Fairul Haikal. Ada pertempuran selanjutnya, pertempuran Bandung, atau yang lebih dikenal pertempuran Lautan Bandung. Nah, pertempuran Lautan Bandung latar belakangnya adalah pada 12 Oktober 1945 pasukan sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Nah, pada 21 November 1945, TKR dan para Laskar Perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Preanger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Nah, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI. Nah, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Namun, setelah kejadian itu, apakah para sekutu dan Belanda menyerah sampai di situ saja atau ada pertempuran lain? Mari kita tanyakan ke Olivia. Hai Elisa, hai semuanya, perkenalkan saya ada. Jadi setelah beberapa pertempuran itu selesai, masih ada pertempuran lainnya, yaitu pertempuran Magarana.
kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Liga Jati. Pada tanggal 23 Maret 1449, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah Indonesia Timur. Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciwiwanara melusuti persenjataan pasukan Indonesia. Pada tanggal 25 November 1446, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Ade Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciwiwanara. Meskipun telah terkepung, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa disebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Oh, jadi begitu penjelasannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Olivia. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menghargai dan mengingat jasa para pahlawan dengan cara menyampaikan kepada generasi selanjutnya, mengunjungi makam para pahlawan, dan masih banyak cara lainnya. Sekian video wawancara dari saya dan terima kasih.